Anda sekalian telah meminta tuntunan Tisarana dan 8 sila. Sekali lagi bahwasanya aturan yang terdiri dari 8 aturan kemoralan diwajibkan untuk dipraktikkan karena baik untuk dipraktikkan dan sesungguhnya bersifat universal, terutama juga membantu dalam praktik meditasi atau pengembangan batin. 8 aturan kemoralan adalah kita diharapkan untuk yang pertama menghindari pembunuhan. Dan tentu tidak hanya menghindari pembunuhan, tapi juga menghindari bahkan melukai makhluk lain. Yang kedua adalah menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, atau dengan kata lain menghindari mencuri. Yang ketiga, di sini ketika dalam praktik meditasi, Anda pun juga diwajibkan untuk mempraktikkan penghindaran dari hal-hal yang bersifat seksual. Tidak hanya perzinahan, tetapi bahkan di sini yang bersuami beristri pun juga untuk sementara waktu menghindari hal-hal yang bersifat seksual. Itu juga membantu dalam praktik pengembangan batin. Yang keempat adalah menghindari berbohong. Dan tidak hanya berbohong, bahkan dalam praktik meditasi ini, Anda sekalian juga diharapkan untuk mempraktikkan noble silence atau diam mulia. Dalam 2 hari ini diharapkan untuk betul-betul melihat ke dalam batin masing-masing. Jadi tidak berbicara satu sama lain. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, Anda diperbolehkan bicara tetapi dengan volunteer atau dhamma worker. Ada para samera, ada umat yang berada di depan, yang bisa ditanya untuk hal-hal yang sekiranya dibutuhkan. Sementara antar satu dengan lainnya tidak diperkenankan untuk berbicara. Karena waktu 2 hari ini memang betul-betul untuk melihat ke dalam batin. Maka praktikan noble silence atau diam mulia. Diam tetapi mulia. Mulia karena memperhatikan, menyadari batin sendiri. Kemudian yang keempat, menghindari menggunakan apapun, apakah minuman ataukah hal-hal lain yang sifatnya melemahkan kesadaran, seperti minuman keras atau drug yang sifatnya adalah melemahkan kesadaran. Itu juga dihindari. Ya kalau di wihara barangkali ya tidak mungkin kan bawa minuman keras dari luar. Kemudian yang keenam, di sini juga dianjurkan untuk mempraktikkan tidak makan makanan padat setelah tengah hari. Masih diperkenankan untuk minum seperti minum teh. Mungkin volunteer juga menyediakan, atau minum kopi, tetapi untuk makan makanan padat, termasuk biskuit sekalipun, itu tidak diperkenankan. Tujuannya apa? Itu juga membantu dalam pengembangan batin. Jadi untuk mengendalikan keinginan, karena salah satu keinginan yang sebenarnya tidak berguna, tidak bermanfaat, itu juga harus disadari untuk jangan dituruti. Maka ketika kita mempraktikkan untuk tidak makan setelah tengah hari, itu juga berguna untuk mengendalikan keinginan kita. Dan itu membantu dalam pengembangan batin. Dan dalam praktek ini juga Anda dianjurkan dan dilatih untuk tidak menari, tidak menyanyi, tidak bermain musik,
tidak melihat pertunjukan yang sifatnya adalah untuk kesenangan, seperti melihat misalnya movie, film, yang video yang untuk kesenangan, dan juga tidak menggunakan alat-alat kosmetik yang tujuannya adalah untuk memperindah, mempercantik diri. Dan mohon maaf, nanti setelah sampai diikuti masing-masing di tempat masing-masing, yang masih menggunakan anting-anting, kalung yang dari emas untuk sementara waktu disimpan dulu di tasnya masing-masing ya. Nah itu juga salah satu latihan dari kita untuk hidup sederhana. Kemudian juga tidak menggunakan tempat duduk tidur yang tinggi dan mewah. Ya, biasanya yang dimaksud dengan tinggi dan mewah, kalau kita duduk di sini, kakinya sudah tidak menyentuh lantai, itu tinggi. Kalau mewahnya, kalau zaman dahulu mungkin seperti singgasana, nah, itu yang tidak. Ya kalau di sini masih oke, tempat duduk di sini, tempat tidur di sini masih dalam konteks yang sedang-sedang, sehingga tidak sampai melanggar aturan yang memang kita sedang melatihnya. Nah, 8 aturan kemoralan di sini baik untuk dipraktikkan oleh siapa saja, tidak hanya yang beragama Buddha, tetapi siapa saja, karena memang ini baik. Ini membantu dalam pengembangan batin. Itulah kenapa ini menjadi salah satu latihan yang harus dilatih, walaupun hanya 2 hari. Tapi kalau barangkali untuk besok siang, mungkin yang sudah kembali, artinya melatih 5 sila ya. Tidak harus 8 sila. Tapi tidak harus kemudian minta tuntunan dari para biku atau samnera, tidak harus. Hanya bertekad saja masing-masing. Bahwa mungkin mulai hari ini, mulai besok terutama, melatih 5 sila kembali yang beragama Buddha. Nah itulah kenapa patut untuk dilatih. Dan sebelum kita mempraktikkan meditasi, tentu ada pemaparan yang sifatnya mendasar, yang harus dipahami berkenaan dengan meditasi yang kita praktikkan. Yang harus kita pahami yang pertama adalah, meditasi ini lebih tepat kita menggunakan istilah pengembangan batin. Kalau dalam Buddhis ada istilah namanya citta bawana, atau pengembangan batin. Mengapa? Karena kalau hanya menggunakan kata meditasi dan diartikan secara umum apa itu meditasi, biasanya hanya mengacu kepada fokus ke satu objek. Itu adalah meditasi. Hanya mengacu kepada konsentrasi. Tetapi di sini lebih menggunakan istilah pengembangan batin. Walaupun tentu kita menggunakan istilah meditasi, kita gunakan, tetapi makna yang sesungguhnya adalah pengembangan batin. Selama 2 hari ini kita diharapkan untuk mempraktikkan, melatih batin kita untuk mengembangkan batin kita. Nah, dalam pengembangan batin ini ada 2 hal yang harus kita jadikan sebagai prinsip. Yang pertama adalah mengupayakan bentuk-bentuk batiniah yang tidak bermanfaat, yang merugikan, yang tidak berguna untuk dilenyapkan. Jadi mengupayakan berbagai bentuk pikiran, bentuk batiniah yang tidak berguna, tidak bermanfaat, yang merugikan untuk dilenyapkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mengupayakan untuk memunculkan dan mengembangkan bentuk-bentuk batiniah yang baik, yang berguna, yang bermanfaat. Diupayakan untuk dimunculkan, untuk dikembangkan. Hanya 2 ini saja yang kita latih, kita praktikan dalam meditasi yang kita praktikan 2 hari ini.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pikiran atau batiniah yang tidak berguna? Sebenarnya apapun bentuk pikiran yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, yang merugikan, itu berakar dari 3. Keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Tetapi nanti dalam kita bermeditasi, 3 akar pikiran yang memberikan berbagai macam bentuk pikiran yang tidak bermanfaat, biasanya akan termanifestasi ke dalam 5 perintang batin. 5 rintangan batin yang Anda sekalian harus menghadapi. Karena pasti muncul. Anda sekalian harus menghadapi. Nah, yang pertama adalah berbagai macam keinginan untuk menikmati berbagai macam kesenangan indrawi. Kalau di dalam kehidupan masyarakat, itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang bahkan dibenarkan. Tetapi dalam konteks mengembangkan batin, keinginan-keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi itu juga perintang batin. Itu juga yang merintangi batin untuk berkembang. Keinginan apapun. Apakah yang terbiasa memegang HP, terbiasa membuka berbagai macam aplikasi atau Facebook, Instagram, TikTok. Nah, sekarang ketika bermeditasi muncul keinginan demikian. Apalagi HP-nya disimpan ya, dikumpulkan. Nah, muncul keinginan demikian, itu adalah perintang batin. Yang biasa ini masih anak muda-muda mungkin suka main game gitu ya. Nah, sekarang saat meditasi kepingin sekali main game. Tidak hanya yang muda, yang tua juga kadang-kadang. Nah, kalau itu muncul keinginan demikian, itu juga rintangan batin yang harus diupayakan dilenyapkan. Yang biasanya ingin berjalan-jalan, apalagi baru pertama kali ke sini, kemudian keinginan muncul, bagaimana kalau saya berjalan ke atas? Hanya untuk sightseeing, hanya untuk bersenang-senang, untuk menikmati mata. Itu adalah juga perintang batin yang harus disadari, harus dilenyapkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kebencian, ketidaksukaan. Apakah terhadap orang lain, apakah terhadap situasi dan kondisi, apapun hal yang sifatnya adalah kebencian, ketidaksukaan, itu juga perintang batin. Mungkin bermeditasi harapannya, kalau saya bermeditasi di PDA, di Padepokan Dhammadipārama, pasti tempatnya tenang. Tempatnya sepi, ternyata masih ada suara. Ternyata masih ada kebisingan. Muncul ketidaksukaan. Yang menjadi masalah bukan suaranya. Yang menjadi masalah adalah pikiran benci itu sendiri yang harus dilenyapkan. Atau ketika bermeditasi ada teman kita yang mungkin berisik, teman kita yang ketika berjalan bersuara keras atau batuk-batuk dan sebagainya, muncul kebencian. Maka yang harus dihandle adalah kebenciannya. Yang harus disadari, dilenyapkan. Karena itu adalah perintang batin. Nah, ini yang kedua, yang harus juga disadari. Yang ketiga adalah ngantuk dan malas. Kemalasan dan rasa ngantuk. Ini juga menjadi perintang batin yang seringkali muncul pada seseorang yang bermeditasi. Malas dan ngantuk. Misalnya pagi-pagi
Biasanya kalau di rumah sendiri bangunnya jam 6, jam 7. Di sini jadwalnya bangun jam setengah 4. Setengah 4 harus bangun, nanti langsung lanjut meditasi, jam 4 sudah duduk meditasi. Mungkin muncul rasa malas, rasa tidak suka, kemalasan muncul. Nah, itu juga harus dilihat, sadari, dan harus dilenyapkan kemalasan tersebut. Atau rasa ngantuk. Setiap makan, habis makan biasanya muncul rasa ngantuk. Padahal semalaman sudah cukup tidurnya. Sudah 6 jam tidur. Tetapi kenapa kok setelah makan masih muncul rasa ngantuk? Artinya sebenarnya walaupun ada pengaruh dari makanan, tetapi itu juga bagian perintang batin yang harus dilenyapkan. Maka harus berjuang untuk melenyapkan rasa ngantuk. Maka malas dan ngantuk ini harus dilenyapkan. Apapun alasannya. Kecuali kalau memang fisik sudah sangat-sangat lelah, sangat-sangat capek, dan memang membutuhkan istirahat, nah itu berbeda halnya. Berbeda kasus, yang mana itu adalah memang fisik membutuhkan istirahat. Namun kalau semalaman sudah tidur, sudah cukup tidurnya, kok rasa ngantuk masih ada, berarti itu harus diatasi. Memunculkan semangat untuk mengatasinya. Yang ketiga. Yang keempat adalah gelisah dan khawatir. Atau dengan kata lain, berbagai macam pikiran yang tidak mau beristirahat. Pikiran yang tidak mau rileks, terlalu aktif, terus mengembara, terus liar, berpikir-pikir. Dengan apapun alasannya berpikir-pikir, itu juga merupakan perintang batin yang harus disadari dan harus dilenyapkan. Itu perintang batin yang akan merintangi seseorang dalam pengembangan batin. Nah, yang kelima adalah keraguan-raguan. Ragu-ragu apakah ini benar atau tidak benar, apakah meditasi ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, itu juga menjadi perintah batin. Kalau sudah muncul ragu-ragu berkenaan dengan pengalaman meditasi, lebih baik ditanyakan kepada pembimbing meditasi. Kalau ragu-ragunya hanya sekedar ini meditasi berguna, tidak sih? Ya harus dimunculkan keyakinan, confidence bahwa meditasi adalah berguna. Karena meditasi ibaratkan seperti memberikan makanan. Kalau kita setiap hari memberikan makanan kepada fisik kita supaya sehat, lantas apa makanan batin kita? Adalah dengan meditasi. Artinya meditasi adalah memberikan makanan kepada batin supaya batin menjadi sehat. Supaya batin menjadi bisa beristirahat. Nah, sehingga harus dimunculkan keyakinan bahwasanya meditasi adalah praktik yang berguna bagi kita. Nah, 5 rintangan batin inilah yang nanti Bapak Ibu harus menghadapinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 5 rintangan batin ini kapan sesungguhnya bisa muncul? Kalau kita mau menyelidik ke dalam batin kita, bentuk-bentuk pikiran yang tidak berguna ini, yang tidak bermanfaat ini, bisa muncul setiap saat. Tidak hanya pada saat duduk, diam, bermeditasi. Setiap saat, setiap waktu, bentuk pikiran yang tidak berguna ini bisa muncul. Apakah pada saat duduk, diam, atau pada saat berjalan, pada saat berdiri, pada saat berbaring, pada saat melihat, mendengar, membaui, merasakan makanan, bersentuhan dengan mungkin panas atau dingin,
pada saat kita berpikir 5 rintangan batin ini bisa muncul setiap saat, kapan saja. Saat kita misalnya mendengar suara yang tidak menyenangkan, karena kita menganggap suara itu adalah gangguan, maka muncul kebencian. Nah, rintangan batin yang kedua. Pada saat mendengar suara yang menyenangkan, ada keinginan untuk terseret ke sana, melekat ke sana, menikmati di sana. Rintangan batin pertama muncul. Pada saat muncul suara, kemudian pikiran menjadi gelisah, berpikir-pikir, bertanya-tanya, itu suara apa? Menjadi rintangan batin ketiga. Rintangan batin keempat maksudnya. Ada suara, menikmati di sana, memunculkan rasa ngantuk. Rintangan batin ketiga. Maka pada saat mendengar, melihat, membawi, menggunakan 6 indera kita, saat kita berjalan, duduk, berbaring, apapun aktivitas yang kita lakukan, 5 rintangan batin ini bisa muncul. Dan biasanya berbagai macam pikiran yang tidak bermanfaat ini biasanya akan muncul seiring dengan batin yang dibiarkan untuk mengembara. Seiring dengan batin yang dibiarkan untuk berpikir-pikir ke masa lampau ataupun yang akan datang. Mereka akan muncul. Maka kemudian meditasi atau pengembangan batin yang dipraktikkan di sini, ini juga menjadi prinsip dasar dalam kita mengembangkan batin, adalah juga upaya untuk membawa batin ke sini dan sekarang. Kita membawa batin kita untuk hidup saat ini dan sekarang. Karena biasanya pikiran-pikiran yang tidak berguna ini akan muncul, termanifestasi ketika pikiran dibiarkan mengembara ke masa lampau ataupun yang akan datang. Berbagai macam keinginan untuk menikmati kesenangan indera itu muncul karena apa? Mungkin ingatan tentang yang lampau. Atau keinginan untuk sesuatu yang belum terjadi. Berpikir-pikir sesuatu yang belum terjadi. Muncul keinginan. Sehingga dalam meditasi ini pun kita mengupayakan untuk membawa batin ke sini dan sekarang. Bukan berpikir-pikir tentang yang lampau, ataupun kemudian merindukan sesuatu yang belum terjadi. Tetapi hidup saat ini dan sekarang. Tetapi masalahnya adalah pikiran kita itu sudah terbiasa untuk terseret ke masa yang akan datang ataupun yang lampau. Pikiran kita itu sudah menjadi karakternya untuk selalu mengembara, tidak mau beristirahat, tidak mau berada di sini dan sekarang. Oleh sebab itu, agar kita bisa hidup saat ini dan sekarang, kita membutuhkan sebuah instrumen. Nah, instrumen ini harus kita gunakan saat bermeditasi. Nah, instrumen ini diibaratkan seperti seseorang yang tengah menjinakkan seekor anak sapi yang liar. Diumpamakan kalau misalnya ada anak sapi yang baru dipisah dari induknya. Dan anak sapi tersebut masih terbiasa untuk menyusui air susu induknya. Tapi kemudian dipisah untuk dijinakkan. Apa yang terjadi? Maka orang yang ingin menjinakkan anak sapi tersebut membutuhkan 2 instrumen.
Yang pertama adalah tali, yang kedua adalah tiang. Tali diikatkan ke anak sapi tersebut, diikatkan ke leher, kemudian diikatkan ke tiang yang sudah ditancapkan dengan kuat ke tanah. Dan ketika itu dilakukan, apakah anak sapi tersebut langsung bisa diam? Langsung bisa jinak? Tentu tidak. Ada proses. Apalagi anak sapi itu masih merindukan air susu induknya. Maka walaupun sudah diikat, dia masih berusaha untuk lepas dari ikatan tali tersebut. Masih meronta, masih berlarian. Tetapi sejauh mana dia berlari, tidak akan jauh. Karena sudah terikat oleh tali tersebut. Akan kembali lagi. Lari lagi, kembali lagi. Lari lagi, kembali lagi. Lama-kelamaan ketika itu dilakukan, anak sapi itu akan menjadi diam, jinak, duduk di bawah tiang tadi. Seperti itu, batin kita juga sama. Jadi batin kita itu seperti anak sapi yang liar, yang masih merindukan air susu induknya. Batin kita itu seperti anak sapi yang dalam batin kita merindukan berbagai macam kesenangan. Liar sekali. Nah, untuk supaya batin yang liar ini yang masih suka terseret oleh berbagai macam keinginan, maka dua instrumen juga dibutuhkan. Yang pertama adalah tali, namun adalah tali perhatian. Kalau dalam bahasa Buddhis, sati, atau di dalam bahasa Inggris, mindfulness. Yang kedua adalah tiang objek, objek meditasi. Maka objek meditasi itu seperti tiang yang sudah dipancangkan. Sedangkan tali adalah tali perhatian yang harus dimunculkan. Ada mindfulness atau kewaspadaan, ada perhatian, ada objek meditasi. Bagaimana cara kerjanya? Adalah dalam kita bermeditasi, kita harus memiliki objek meditasi. Kita bermeditasi dengan tidak tanpa objek meditasi. Harus ada objek meditasi. Nanti kalau mengosongkan pikiran, nanti ngelamun, malahan terseret ke hal-hal yang tidak berguna. Maka harus ada objek meditasi. Nah, dalam objek meditasi ini, yang juga harus ditekankan di sini, karena kotoran batin ini muncul kapan saja, atau pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat itu muncul kapan saja, maka meditasi kita pun juga tidak hanya menggunakan satu postur tubuh dalam bermeditasi. Tetapi sejak kita bangun tidur sampai menjelang tidur, itu semua adalah bagian dari meditasi. Jadi jangan berpikir meditasi itu hanya duduk saja. Sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, itu bagian dari meditasi. Selama ada upaya untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat dan mengembangkan bentuk-bentuk batiniah yang bermanfaat. Itu adalah meditasi. Maka untuk memudahkan dalam meditasi kita, ada 3 postur meditasi kita. Yang pertama adalah meditasi duduk. Yang kedua, meditasi jalan. Yang ketiga adalah meditasi dalam aktivitas sehari-hari. Nah, dalam meditasi jalan sebenarnya juga ada berdiri. Maka anggap saja berjalan juga berdiri.
Dan ada meditasi dalam aktivitas sehari-hari. Yang itu adalah di luar meditasi duduk, meditasi jalan. Artinya ketika Anda mandi atau sedang makan, sedang minum, itu semua adalah bagian dari meditasi. Nah, di sini dalam meditasi ini 2 instrumen dibutuhkan. Setidaknya adalah perhatian, tali perhatian, dan objek meditasi. Dalam kita duduk bermeditasi, Anda sebelum menggunakan perhatian dan objeknya secara spesifik, Anda bisa mempersiapkan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara yang terutama duduk dengan menggunakan asana. Asana adalah tempat duduk. Anda duduk bersila. Dalam bersila di sini tentu masing-masing bisa berbeda. Tetapi carilah posisi duduk bersila yang paling nyaman sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Ada yang duduk bersila biasa, nah ini biasa aja lah, biasa. Ada yang duduk bersila seperti mungkin Arsa Buddha, disebut Padmasana. Ada yang bersila dengan cara separuh lotus, separuh terate, kaki kanan berada di atas kaki kiri. Ada yang bersila dengan cara kaki berjejer depan dan belakang. Apapun caranya, yang merasa Anda nyaman saat duduk bersila, dipersilakan. Kemudian, badan diupayakan untuk tegak. Duduk bersila tetapi tegak. Tegaknya tapi tidak tegang. Tegak tetapi tetap rileks. Karena kalau tegak itu tegang, itu juga tidak baik. Tetapi tetap rileks. Tegaknya tetap rileks. Nah, kenapa harus tegak? Ini juga sebagai unsur semangat. Karena biasanya kalau kita duduknya tidak tegak, begitu ngantuk, akan sulit untuk bisa bebas dari ngantuk. Maka kalau tegak, kalaupun ngantuk, kita akan mudah sadar. Kesadaran mudah muncul lagi. Maka duduk bersila dengan badan tegak, tetapi tetap rileks. Kedua tangan Anda bisa meletakkan di atas pangkuan, saling menumpuk. Atau kalau memang merasa nyaman di atas dengkul, ya paha, juga dipersilahkan. Yang paling nyaman sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Bagaimana dengan kedua mata? Kedua mata dipejamkan. Karena pada saat kita duduk bermeditasi, kita sudah tidak membutuhkan untuk melihat. Maka kita hanya sekedar memejamkan mata dengan rileks. Nah, setelah mendapatkan posisi yang nyaman, lantas apa yang dilakukan? Sebelum mengarahkan batin atau perhatian ke objek meditasi, lebih baik yakinkan bahwa seluruh jasmani itu betul-betul terasa rileks. Seluruh jasmani rileks. Jadi tidak ada satupun bagian jasmani yang terasa tegang. Betul-betul dibuat rileks. Karena sesungguhnya meditasi juga bagian dari memberikan istirahat kepada jasmani. Tidak hanya kepada batin. Jasmani kita pun juga hendaknya beristirahat. Maka harus betul-betul rileks. Nah, kalau sudah terasa rileks, Anda bisa memperhatikan dari kepala, turun ke bawah perbagian sampai ujung kaki. Atau Anda bisa merasakan secara bersamaan tubuh Anda dan bisa merasakan mana yang terasa tegang, dibuat rileks. Seperti Anda ketika tidur, hanya sekedar meletakkan jasmani, seluruh jasmani menjadi rileks. Demikian pula pada saat kita meditasi duduk,
buatlah serileks mungkin. Memberikan istirahat. Nah, kalau sudah rileks, tenang, Anda harus betul-betul penuh perhatian, penuh kesadaran, betul-betul sadar untuk kemudian mengarahkan kesadaran Anda, perhatian Anda ke objek meditasi yang mana di sini menggunakan yang paling mudah adalah keluar masuknya nafas. Anda bisa mengarahkan perhatian ke sekitar rongga hidung. Arahkan perhatian ke sana dengan cara merasakan sentuhan di sekitar rongga hidung. Maka Anda akan bisa mengetahui ada nafas masuk, ada nafas keluar. Nah, bagaimana kita mengarahkan perhatian kita kepada keluar masuknya nafas supaya bisa bertahan? Anda bisa mencatat dalam batin. Ketika nafas masuk, catat masuk. Nafas keluar, catat keluar. Mencatat dalam batin. Nafas masuk, catat masuk. Nafas keluar, catat keluar. Terus demikian. Lakukan dengan rileks. Bernafaslah seperti apa adanya, secara alami, tidak dibuat-buat. Bernafas secara alami, rileks. Tugas kita bukan untuk mengatur nafas, tetapi sekadar tahu keberadaan nafas. Dan untuk membantunya, bisa menggunakan noting atau mencatat dalam batin. Nafas masuk, sembari nafas masuk, catat masuk. Sembari nafas keluar, catat keluar. Dengan rileks, dengan santai. Ketika nafas nanti terasa halus bagaimana? Biarkan nafas halus. Tidak usah kemudian dibuat kasar. Justru ketika nafas halus, itu adalah tantangan kita untuk mempertajam perhatian. Kembali kepada merasakan di sekitar rongga hidung. Mengetahui nafas masuk, nafas keluar. Ketika Anda melakukan demikian, mungkin pikiran keluar, pikiran mengembara. Ada bentuk pikiran yang tadi menjadi perintang batin. Apakah itu adalah keinginan untuk menikmati berbagai kesenangan indriawi? Atau mungkin muncul kebencian, ketidaksukaan? Atau muncul rasa ngantuk? Nah, ketika itu muncul, Anda harus kembali kepada nafas. Karena munculnya pikiran-pikiran demikian termanifestasi ke dalam pikiran yang mengembara. Kalau sudah tahu pikiran sudah mengembara, berpikir-pikir berkenaan dengan kesenangan indrawi, dengan kebencian dan lain sebagainya, maka Anda harus segera mengembalikan perhatian kepada objek meditasi. Baru kemudian 3 detik, 4 detik sudah mengembara lagi. Anda harus kembali lagi. Mengembara lagi, kembali lagi, mengembara lagi, kembali lagi. Seperti tadi menjinakkan seekor anak sapi yang liar. Itu adalah tugas. Tugas untuk melatih batin agar terbiasa hidup saat ini dan sekarang. Dengan instrumennya nafas dan perhatian. Nah, nafas dan perhatian ini adalah instrumen supaya kita itu terbiasa hidup saat ini dan sekarang. Kalau kita betul-betul sedang merasakan nafas, sedang mengetahui nafas yang sedang berproses, artinya tanpa dipikir-pikir, kita pun sesungguhnya sedang hidup saat ini. Karena nafas yang sedang berproses adalah nafas bukan yang lampau, bukan yang akan datang. Adalah nafas yang ada di saat ini dan sekarang. Maka itu adalah bagaimana kita membawa batin kita berada di sini dan sekarang. Nah, ketika itu dilakukan, kualitas-kualitas batin yang bermanfaat itu akan berkembang. Perhatian sebagai salah satu kualitas batin yang bermanfaat itu berkembang. Semangat, usaha, daya upaya yang benar untuk membawa batin ke saat ini dan sekarang, untuk tidak terseret oleh
pikiran-pikiran yang berkenaan dengan lampau dan yang akan datang, itu juga akan berkembang. Konsentrasi juga berkembang, ketenangan juga berkembang. Ketika kita melatih batin untuk senantiasa kembali ke sini dan sekarang. Yang buruk-buruk, perintah batin semakin berkurang, yang baik-baik itu akan semakin berkembang. Itulah kenapa meditasi itu prinsipnya dua. Mengupayakan untuk melenyapkan yang buruk dan mengupayakan untuk mengembangkan yang baik. Nah, ini adalah meditasi duduk. Dan juga ada meditasi jalan yang sebenarnya prinsipnya tidak berbeda. Prinsipnya adalah sama. Dalam meditasi jalan, ya ada objek meditasi dan ada juga perhatian. Hanya saja cara untuk melakukannya, untuk memunculkan perhatian dan objeknya berbeda. Tetapi prinsipnya adalah sama. Seperti pada saat duduk meditasi, tentu dalam meditasi jalan juga membutuhkan tempat meditasi. Kalau duduk meditasi sudah dipersiapkan. Tapi untuk meditasi jalan membutuhkan ruang yang lebih luas. Karena menggunakan untuk meditasi jalan. Maka di sini Anda sekalian bisa mencari tempat. Atau apakah di luar, terutama di luar, apakah di samping damasala, atau mungkin di depan kuti, atau di samping sana, atau nanti kalau misalnya ada waktu meditasi bisa masing-masing di daerah kuti, di daerah tempat Anda beristirahat, dipersilakan untuk mencari tempat, yaitu meditasi jalan, tetapi Anda memutuskan tempat tersebut yang digunakan untuk meditasi jalan adalah tempat semaksimal mungkin adalah tempat yang rata. Yang tidak ada gangguan. Yang kedua adalah tempat yang lurus, tidak berputar-putar. Jadi meditasi jalan pun juga membutuhkan tempat yang lurus. Kalau berputar-putar, keliling wihara misalnya, itu nanti akan banyak distraksi, akan banyak gangguan. Dan pikiran kita pun juga tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi. Kenapa? Banyak pemikiran untuk berputar. Tapi kalau tempatnya lurus, nah itu adalah baik. Nah, Anda pada saat meditasi jalan, sebelum meditasi jalan, Anda bisa setelah mendapatkan tempat, bisa berdiri terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan kedua tangan saling berpegangan di depan atau di belakang. Mungkin kalau yang sudah pernah ikut meditasi, sudah paham ya. Ya pasti yakinlah, sudah banyak yang pernah ikut meditasi. Jadi berpegangan supaya apa? Supaya tidak melambai kalau berjalan ya. Jadi harus berpegangan, supaya lebih nyaman juga. Anda bisa berdiri dan rileks terlebih dahulu. Tidak usah terburu-buru untuk berjalan. Rileks saja, rileks. Dengan apa? Memejamkan mata. Rileks, memejamkan mata, dan menyadari ke seluruh tubuh. Merasakan seluruh tubuh seperti pada saat duduk meditasi, rileks, melepaskan semua rasa tegang, betul-betul rileks. Nah, kalau Anda sudah siap untuk meditasi jalan, Anda bisa membuka mata pelan-pelan. Dan sebelum meditasi jalan, kalau misalnya Anda mau jeli dalam batin, di situ akan ada muncul keinginan untuk berjalan. Anda bisa mencatat, ingin. Nah, baru kemudian mulai berjalan. Nah, dalam meditasi jalan ini, tidak dianjurkan untuk menutup mata, tapi membuka mata. Ya, kenapa? Kita harus melihat jalan. Dan juga dalam meditasi jalan, tidak dianjurkan untuk berjalan mundur. Karena ada beberapa yang kemudian meditasi jalan dengan alasan supaya terkonsentrasi, jalannya mundur. Tidak. Jalannya maju, karena kalau mundur itu berbahaya. Ya kan nanti nabrak-nabrak. Apa misalnya pernah kejadian tapi tidak di sini, di tempat lain.
Meditasi jalan, jalan mundur. Tidak sadar di belakang adalah tempat yang tinggi. Jatuh ke belakang dan harus masuk rumah sakit. Yang repot adalah panitia jadinya. Maka berjalan normal, berjalan maju. Sesuai dengan tempat yang memang sudah dipersiapkan untuk masing-masing. Nah, ketika Anda berjalan, mata terbuka dengan rileks. Tetapi tidak kemudian melihat ke sana kemari. Yang dilihat adalah jalan, seperti Anda berjalan normal, ya. Anda berjalan normal dengan mata yang normal. Artinya Anda berjalan dengan mata yang rileks, tetapi tidak melihat ke sana kemari, tapi berjalan seperti biasa. Nah, dalam berjalan di sini, seperti dalam duduk meditasi ada perhatian dan juga ada sati, ada objek meditasi, maka dalam meditasi jalan juga harus Anda memunculkan perhatian yang diarahkan ke objek meditasi. Objek meditasinya apa? Kalau duduk, kan nafas, keluar masuknya nafas. Kenapa? Karena objek nafas itu yang paling gampang, paling mudah untuk diperhatikan saat duduk. Karena objek nafas itu adalah yang paling kasar pada saat kita duduk bermeditasi. Sementara yang lainnya itu sudah diam, nafas masih bergerak. Itu yang paling kasar. Nah, pada saat kita meditasi jalan, apa yang paling kasar? Tidak lain adalah langkah kaki kita. Dan di antara langkah kaki kita, ada satu yang sebenarnya lebih kasar lagi yang bisa dijadikan objek perhatian. Tidak lain adalah sensasi telapak kaki. Maka Anda pada saat meditasi jalan, pertama ada cara berjalan dengan normal. Senormalnya ketika Anda berjalan biasa. Kemudian pada saat berjalan normal itu, Anda mencatat langkah kaki sembari merasakan sensasi di telapak kaki. Ketika kaki kanan melangkah, catat kanan, sembari merasakan sensasi di telapak kaki. Untuk membawa perhatian ke sana. Kaki kiri melangkah, kemudian catat kiri, sembari merasakan sensasi di telapak kaki. Kaki kanan melangkah, catat kanan, kaki kiri melangkah, catat kiri, demikian. Berjalan dengan normal. Nah, sampai di tempat yang memang dituju, misalnya kalau saya meditasi di sini, mau berjalan sampai di kamera sana, maka kita memutuskan di sini sampai kamera. Nah, sampai di kamera sana berhenti. Anda bisa diam dulu sejenak, merasakan tubuh, rileks. Nah, setelah siap, Anda bisa berputar. Sebelum berputar, kalau memang jeli, ada keinginan yang muncul, Anda bisa mencatat, ingin. Nah, setelah berputar, Anda bisa diam sejenak. Rileks dulu. Kemudian setelah siap, seperti tadi di awal, membuka mata. Kemudian sebelum berjalan, ada keinginan. Anda bisa mencatat, ingin. Baru mulai berjalan lagi, seperti biasa. Dengan mencatat, kanan, kiri, kanan, kiri. Sembari merasakan sensasi di telapak kaki. Nah, kemudian pada saat berjalan mungkin ada berbagai macam objek yang muncul. Selama itu bukan menjadi gangguan, tidak usah kemudian dipikir-pikir. Lanjut saja. Karena sesungguhnya pada saat Anda meditasi jalan, objeknya memang akan bervariasi. Banyak objeknya. Tidak hanya telapak kaki, tidak hanya langkah kaki. Anda masih bisa memperhatikan, mendeteksi banyak objek. Kenapa? Karena Anda melihat. Maka Anda melihat jalan juga. Karena Anda melihat, mata terbuka, ada orang lewat, Anda juga akan tahu juga ada orang lewat.
Ketika meditasi jalan mungkin ada suara, Anda masih mendengar juga. Tidak apa. Selama itu bukan gangguan, Anda tetap berjalan. Selama objek utama, yaitu langkah kaki, dan tentunya adalah sensasi di telapak kaki itu masih terasa, masih terperhatikan, Anda tetap berjalan. Akan tetapi nanti, kalau ada bentuk pikiran yang sangat mengganggu, sehingga Anda sulit untuk bisa menjadi tenang. Nah, seperti misalnya mungkin muncul rasa bosan, Anda bisa kemudian berdiri. Berdiri, diam, mencatat dalam batin. Bosan, 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 bosan. Nah, nanti kalau dicatat demikian, rasa bosan itu lenyap. Kalau sudah lenyap, Anda melanjutkan meditasi jalannya lagi. Atau misalnya muncul rasa keinginan yang betul-betul mengganggu. Maka dicatat dalam batin, ingin. Nanti kalau sudah selesai, Anda bisa melanjutkan meditasinya. Itu bagaimana perhatian digunakan untuk kemudian membawa batin ke saat ini sekarang, dan di situ dengan cara mencatat. Itu adalah cara meditasi jalan yang pertama, yang Anda berjalan dengan normal. Tapi ada juga kalau Anda misalnya mau berjalan dengan lebih lambat, dipersilahkan. Anda bisa mencatat. Bedanya hanya dalam pencatatan. Karena Anda berjalan dengan lebih lambat, maka pencatatannya juga akan dibagi menjadi beberapa step. Misalnya berjalan dengan 3 step, maka Anda bisa mencatat. Angkat, maju, letak. Jadi ketika kaki kanan melangkah secara normal, tidak dibuat-buat, tetapi karena pelan, maka dicatat menjadi 3 catatan. Angkat, maju, letak. Kaki kiri sama, angkat, maju, letak. Kaki kanan, angkat, maju, letak. Sampai di tempat yang memang sudah diputuskan sebagai destinasi Anda meditasi jalan. Sampai di sana melakukan hal yang sama seperti tadi, berdiri sejenak, dia merasakan jasmani rileks, baru kemudian kalau sudah siap, kemudian berputar. Kalau Anda jeli, sebelum berputar ada keinginan, dicatat dulu keinginan. Ingin. Baru berputar. Kemudian rileks dulu beberapa saat, baru kemudian melanjutkan meditasi lagi. Anda bisa mencatat lagi. Angkat, maju, letak. Angkat, maju, letak. Sesuai dengan kanan dan kirinya. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya? Untuk sementara meditasi, dan saya yakin ada sudah yang beberapa kali meditasi sehingga ini hanya pengulangan saja sebenarnya. Nah, ini adalah meditasi jalan. Yang ketiga, meditasi dalam aktivitas sehari-hari. Karena aktivitasnya itu sangat beragam, sangat kompleks, maka yang terpenting di sini Anda punya perhatian. Dan objeknya bisa bervariasi. Apapun yang Anda lakukan yang paling dominan, itu yang menjadi objeknya. Yang terpenting adalah Anda hidup berperhatian atau hidup berkesadaran, tahu apa yang sedang dilakukan, apa aktivitas yang saat ini sekarang sedang dilakukan. Artinya kalau Anda misalnya membuka putih atau membuka tempat Anda beristirahat, memegang yaitu katakan pintunya, Anda juga tahu. Menutup pintu, Anda tahu, Anda sadar. Anda berjalan, Anda sadar. Kemudian ketika misalnya makan, Anda mengambil makanan, Anda tahu. Anda kemudian membawa makanan ke mulut, Anda tahu. Anda mengunyah, Anda tahu. Kemudian makanan ditelan, Anda pun juga tahu. Sadar dengan apapun aktivitas yang dilakukan semaksimal mungkin, itu sudah merupakan bagian dari pengembangan batin. Membawa batin ke saat ini dan sekarang. Anda ketika misalnya mandi, mengambil air, Anda tahu. Menyiram air, Anda tahu. Airnya dingin, Anda merasakan dan Anda sadar.
Dan selama Anda sadar dengan aktivitas apapun dan semaksimal mungkin, Anda betul-betul sadar dengan setiap momennya, itu sudah bagian dari pengembangan batin. Dan ini saja kalau dilakukan, manfaatnya sudah sangat luar biasa.